Yang akan kita bahas kali ini adalah penyakit yang disebabkan oleh gen yang berada pada kromosom tubuh dan bersifat dominan. Penyakit yang pertama kita bahas adalah penyakit polidaktili. Polidaktili merupakan penyakit di mana jumlah jari lebih dari 5. Genotipnya P besar penderita polidaktili, P besar P kecil penderita polidaktili, dan P kecil adalah normal. Ada persilangan antara polidaktili P besar dikawinkan dengan yang normal P kecil maka akan menghasilkan keturunan F1 yaitu P besar P kecil yang semuanya polidaktili berjumlah 100%. Penyakit selanjutnya ada brachydactyly. Brachydactyly merupakan kelainan tulang ruas jari pendek pada tangan atau kaki. Genotip dari brachydactyly adalah B besar menyebabkan letal atau kematian, B besar B kecil brachydactyly, dan B kecil adalah normal. Persilangan antara sesama brachydactyly B besar B kecil kawin dengan B besar B kecil menghasilkan 25% B besar letal, B besar B kecil 50% brachydactyly, dan B kecil 25% normal. Penyakit selanjutnya yang akan kita bahas adalah sindaktili. Sindaktili merupakan kelainan berupa jari-jari yang berlekatan sesuai dengan gambar ya. Genotipnya adalah S besar sindaktili, S besar S kecil sindaktili, dan S kecil normal. Perkawinan antara S besar S kecil kawin dengan S kecil akan menghasilkan sindaktilinya 50% dan normalnya 50%. Penyakit selanjutnya kita akan bahas talasemia. Talasemia merupakan kelainan darah di mana darah tidak bisa membuat sel darah merah dengan sempurna. Nah, untuk genotipnya T besar adalah talasemia mayor bersifat letal atau mati, T besar T kecil talasemia minor, dan T kecil normal. Perkawinan antara talasemia minor dengan talasemia minor akan menghasilkan T besar yang bersifat letal 25%, T besar T kecil talasemia minor 50%, dan T kecil yang normal 25%. Penyakit selanjutnya adalah Huntington. Huntington itu merupakan penyakit keturunan di mana terjadi kelainan degeneratif sistem saraf dengan gejala hilang konsentrasi, sering lupa, cadel ketika berbicara, kesulitan makan, depresi, kehilangan keseimbangan. Gejala ini muncul pada usia 35 sampai 44 tahun. Genotipnya adalah H besar Huntington, H besar H kecil Huntington, dan H kecil adalah normal. Penyakit selanjutnya yang akan kita bahas adalah progeria. Progeria merupakan kelainan yang berupa penuaan dini. Dilahirkan dengan kondisi normal, tetapi pada usia 2-3 tahun mulai menunjukkan ciri-ciri lemak di bawah kulit menghilang, kemudian rambutnya rontok, dan terjadi pengerasan arteri. Genotip progeria adalah P besar progeria, P besar P kecil progeria, dan P kecil normal. Oke, sekarang kita bahas soal ya. Brachydactyly merupakan gen dominan yang letal. Jika seorang wanita menderita brachydactyly dan buta warna, maka wanita tersebut mewarisi gen brachydactyly itu berasal dari autosom ya, yaitu kromosom tubuh. Kelainan keturunan terpaut autosom berarti berasal dari kedua orang tuanya. Nah, untuk buta warna itu akan kita bahas nanti ya. Ini adalah penyakit terpaut kromosom X. Jadi berasal dari ayah dan ibunya karena wanita itu XX. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang C, brachydactyly dan buta warna dari ayah dan ibu. Soal selanjutnya, seorang laki-laki memiliki satu jari tambahan pada kedua tangannya.
istri dan putra sulungnya memiliki jari yang normal. Alel penyebab terjadinya jari tambahan bersifat dominan. Jadi jari tambahan ini adalah polidaktili. P besar dan P besar P kecil itu polidaktili, P kecilnya normal. Terjadi perkawinan antara P besar P kecil kawin dengan P kecil, maka menghasilkan keturunan P besar P kecil polidaktili 50% dan yang normal adalah 50%. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya adalah talasemia dikendalikan oleh alel dominan autosomal. Individu yang bergenotip heterozigot T besar T kecil bersifat. Nah, sekarang kita bahas talasemia itu ada T besar itu merupakan talasemia mayor yang bersifat letal atau mati. T besar T kecil itu talasemia minor, T kecil normal. Jadi jawabannya adalah talasemia autosomal. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas adalah kelainan yang disebabkan oleh alel resesif autosomal. Penyakit yang pertama kita bicarakan adalah albino. Albino merupakan penyakit tidak adanya pigmen melanin pada kulit, rambut, dan mata. Genotipnya A besar normal homozigot, A besar A kecil normal heterozigot, dan A kecil albino. Misalnya ada perkawinan antara normal heterozigot kawin dengan normal heterozigot, maka akan menghasilkan normal homozigot 25%, 50% normal heterozigot, dan 25% albino. Penyakit selanjutnya yang resesif adalah gangguan mental atau fenilketonuria atau PKU. PKU merupakan penyakit ketidakmampuan tubuh membentuk enzim fenilalanin sehingga urin mengandung fenilketonuria atau PKU. Nah, bisa dilihat dari gambar ya, perbedaan antara yang normal dengan fenilketonuria. Menyebabkan gangguan mental antara lain kebodohan, debil, imbisil, dan idiot. Reaksi refleks yang sangat lambat, umumnya berumur pendek. Genotipnya P besar normal homozigot, P besar P kecil normal heterozigot, dan P kecil PKU. Penyakit selanjutnya yang akan kita bahas adalah siklemia. Siklemia merupakan kelainan sel darah merah atau eritrosit berbentuk bulan sabit sehingga daya ikat terhadap oksigen sangat rendah, gangguan fungsi limpa, dan menyebabkan kematian. Nah, bisa kalian lihat ya bentuk dari eritrosit siklemia. S besar normal homozigot, S besar E kecil normal heterozigot, dan S kecil siklemia. Penyakit selanjutnya yang autosom resesif yaitu seroderma pigmentosum. Seroderma pigmentosum merupakan kelainan pigmentasi yang menyebabkan kulit sangat peka terhadap sinar matahari. Seroderma timbul bercak, melepuh, dan menyebabkan kanker kulit. Nah, bisa dilihat dari gambar ya. Genotipnya X besar normal homozigot, X besar X kecil normal heterozigot, dan X kecil seroderma pigmentosum. Oke, sekarang kita bahas soal ya. Edo dan Neti memiliki adik kandung perempuan yang menderita kelainan darah siklemia. Edo, Neti, dan kedua orang tuanya tidak ada yang menderita kelainan darah tersebut. Kemungkinan genotip kedua orang tuanya adalah siklemia, termasuk kelainan terpaut autosom resesif. Jadi bukan yang seks ya. Nah, jadi kemungkinan orang tuanya adalah S besar S kecil kawin dengan S besar S kecil karena menghasilkan normal homozigot, normal heterozigot, dan siklemia. Jadi jawabannya yang B. Nah, kemudian soal selanjutnya, fenilketonuria PKU merupakan kelainan dengan tingkat gangguan mental yang beragam seperti debil, imbisil, dan idiot yang dikendalikan oleh alel resesif. Apabila pasangan suami istri keduanya normal karir dan memiliki 4 anak, kemungkinan anaknya gangguan mental adalah berarti normal karir, P besar P kecil kawin dengan P besar P kecil menghasilkan 1 P besar, 2 P besar P kecil, dan 1 P kecil. Anaknya yang gangguan mental atau PKU yaitu 1/4 kali 4 anak sama dengan 1 anak. Jadi jawabannya yang A ya.
Oke, lanjut soal selanjutnya. Jika wanita albino menikah dengan laki-laki normal heterozigot, kemungkinan fenotip anaknya adalah di sini diketahui wanitanya albino, berarti A kecil menikah dengan laki-laki yang A besar A kecil, maka gametnya A besar A kecil, maka F1-nya adalah A besar A kecil normal heterozigot 50% dan A kecil albino 50%. Jadi jawabannya X. Oke, disimak baik-baik ya. Kelainan terpaut seks X itu yang pertama akan kita bahas adalah buta warna. Buta warna merupakan kelainan pada sel kerucut mata sehingga tidak dapat mengenali warna-warna. Buta warna bersifat resesif. Buta warna terpaut kromosom X. Laki-laki buta warna akan menurunkan sifat buta warnanya ke anak perempuannya. Selanjutnya kita akan membahas genotip dari buta warna. C besar adalah normal, CB adalah colorblind atau buta warna. Untuk wanita ada 3 macam genotip karena terdiri dari 2 X. Maka XC besar adalah normal, XC besar XCB adalah karir atau pembawa, XCB adalah wanita buta warna. Untuk laki-laki atau pria, karena X-nya cuma 1, maka hanya terdiri dari 2 macam, yaitu XC besar Y normal dan XCBY adalah laki-laki buta warna. Selanjutnya kita bahas soal ya. Perempuan berpenglihatan normal yang memiliki ayah buta warna akan menikah dengan laki-laki berpenglihatan normal. Maka perempuannya itu adalah karir karena ayahnya buta warna. XC besar XCB kawin dengan XC, maka hasilnya adalah XC besar. Yang kedua adalah XC besar Y. Kemudian yang ketiga adalah XC besar XCB. Dan yang keempat adalah XCBY. Nah, XC besar adalah normal, XC besar XCB karir, XY adalah normal, dan XCBY adalah buta warna. Untuk XX itu adalah 100%, jadi jangan disatukan ya. Untuk XY adalah 100%. Maka kemungkinannya adalah untuk wanita normal 50%, perempuan karir 50%, laki-laki normal 50%, dan laki-laki buta warna 50%. Penyakit selanjutnya yang terpaut kromosom seks X adalah hemofili. Hemofili merupakan kelainan darah sukar membeku karena tidak mempunyai tromboplastin. Tromboplastin sebagai faktor pembekuan darah. Hemofili terpaut kromosom X bersifat resesif. Wanita hemofili XH kecil bersifat letal atau mati. Untuk genotipnya, wanita karena X-nya ada 2, maka ada 3 macam, yaitu XH besar adalah wanita normal, XH kecil adalah karir atau pembawa sifat hemofili, dan XH kecil adalah hemofili yang bersifat letal atau mati. Kemudian untuk laki-laki atau pria itu hanya terdiri dari 2 macam, yaitu XH besar Y adalah laki-laki normal dan XH kecil Y adalah laki-laki hemofili. Nah, kita bahas soal ya. Bagaimana fenotip anak-anak yang lahir dari perkawinan laki-laki hemofili dengan wanita karir atau pembawa sifat. Jadi perkawinan antara laki-laki hemofili XH kecil Y dikawinkan dengan XH besar XH kecil, maka gametnya adalah XH kecil Y dan XH besar XH kecil. Berarti hasil turunan pertama F1-nya adalah XH besar XH kecil. Kemudian yang kedua adalah XH
H kecil X H kecil, dan ini totalnya adalah 100%. Kemudian yang ketiga adalah XH besar Y, dan yang keempat adalah XH kecil Y, dan ini XY, totalnya juga 100%. Jadi kemungkinannya untuk SH besar XH kecil itu adalah wanita karir 50%, XH kecil adalah wanita hemofili 50% letal atau mati, XH besar Y adalah laki-laki normal 50%, dan XH kecil Y adalah laki-laki hemofili 50%. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal. Latihan soal yang pertama adalah pasangan suami istri normal menikah dan diketahui adik laki-laki istrinya menderita buta warna. Jika suami istri ini dikaruniai anak, genotip yang tidak mungkin dimiliki anak tersebut adalah perkawinan antara XC besar XCB dikawinkan dengan XC besar Y, maka akan menghasilkan keturunan F1-nya adalah XC besar XC besar. Kemudian yang kedua adalah XC besar Y, yang ketiga adalah XC besar XCB, dan yang keempat adalah XCB Y. Maka yang tidak mungkin dimiliki genotipnya adalah AXCB XCB. Selanjutnya, soal yang kedua adalah perkawinan antara laki-laki dan wanita berpenglihatan normal mempunyai seorang anak laki-laki buta warna dan 2 anak perempuan berpenglihatan normal. Dari kasus ini dapat diketahui genotip pasangan tersebut adalah anak laki-laki buta warna itu XCBY. Berarti XCB itu berasal dari ibunya yang jadi ibunya karir atau pembawa sifat buta warna. Jadi yang A ya, XXCB. Nah, selanjutnya, soal selanjutnya, tabel berikut menunjukkan komposisi genotip dan gamet individu normal dan individu penderita hemofili. Seorang laki-laki hemofili menikah dengan perempuan normal, dan ini adalah P1-nya XH kecil Y kawin dengan XH besar, mohon maaf, harusnya HH ya, bukan CB. Salah penulisan. Kemudian berarti P1-nya adalah keduanya menormal, jadi 100%. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian soal selanjutnya adalah hemofili disebabkan oleh gen terpaut X resesif. Seorang wanita normal menikah dengan laki-laki hemofili. Kemungkinan fenotip anak-anaknya adalah perkawinan antara seorang laki-laki hemofili XH kecil Y dikawinkan dengan XX. Maka gametnya adalah XH kecil Y X. F1 adalah XXH kecil, dan yang kedua adalah XY. Maka karir itu adalah normal. Jadi jawabannya total 100% normal. Jawabannya adalah yang